Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, masih di seputar mikrotik. Sekarang di sini saya membuat tutorial untuk mengakali supaya permasalahan HP yang sekarang kan bisa itu maknya acak ya. Bisa kok sebenarnya. Cuma nanti ada yang ditambahin pakai script on login sama on logout-nya. Ya sudah dimulai aja ya dari nol ya. Ini dihapus dulu konfigurasinya biar mulai dari awal ya. Nah ini kan nanti WLAN 1 ini saya pakai buat pemancar hotspot ya. Terus ini kan ke laptop saya, enggak usah. Terus yang ini dari sumber internetnya, ya kan, kayak gitu. Berarti intinya kita buat DHCP server di WLAN 1 yang nanti buat AP ya. Jadiin AP dulu. Oh, udah gitu. Enable. Bikin address dulu. WLAN 1. Standar aja ya. Intinya kan semua address sudah bisa ya kalau bikin hotspot kayak gitu ya. Sekarang ini pakai sumber internetnya ya. Ini jadi kita bikin DHCP client di sini. Bikin NAT dulu ya. Mas Korade. Oh iya. Nah, sekarang bikin hotspotnya. Server profile. Pakai default aja ya. Yang penting ini ya, nanti kita yang dicentang ini coki sama HTTP cap. Ini coki nanti kan fungsinya nanti buat itu biar otomatis login dia ketika sambung pakai browser kan gitu kan. Jadi browsernya itu dibuat nyimpen coki sama ini HTTP hotspotnya nanti otomatis, jadi biar ketika buka browser langsung login kayak gitu kan. Soalnya kan kita nggak bisa pakai login by MAC, soalnya kan nanti MAC-nya berubah-berubah ya.
Jadi yang penting ini coki, HTTP cap sama coki. Yang penting coki, yang penting. Itu aja. WLAN 1 full profile default. Nah, terus sekarang apa namanya ya? Oh ya, user profile pakai default aja dah. Terus user, oh ya, bikin user ya. Password profile default. Oke. Nah, sekarang kita coba login ya. Nah, di sini kan intinya kalau login itu nanti HP itu kan tampilnya di sini sama di DHCP server Leases sini kan ya. Nanti keluarnya di sini kan ya, di dua ini. Coba ya, HP-nya di login dulu. Nah. Aktif, sudah login ya. Flagnya sudah A. Jadi HP saya ini sebenarnya sudah nyimpen coki di browsernya. Kalau nggak di Chrome apa browser gitu kan ya, sebenarnya sudah nyimpen. Jadi untuk aplikasi buat browser yang buat ini, buat login masukkan hotspot itu. Jadi intinya yang kita butuhkan nanti kan ketika HP-nya ini tidak ada sinyal ya, tidak ada sinyal terus sambung lagi kayak gitu kan ya, apa sambung ke AP yang lain kan gitu kan secara otomatis ya. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya kan biasanya HP-nya itu masih nyantol di sini sama di sini ya kan, terus sama usernya sini pastiin tidak ada MAC addressnya di sini, tidak ada. Kalau itu udah bener, sebenarnya HP-nya tadi meskipun MAC-nya ganti itu masih bisa login pakai yang namanya coki browser kayak gitu kan ya. Jadi kalau ngakalin kayak gitu, kayak gini ya, misal HP saya ini kan sudah login, pasti di ping tuh addressnya kan pasti udah bisa ya, di host di sini itu address. Nah kayak gini kan ya, itu kan HP saya sudah sambung, sudah dapat tuh address kan, address dari hotspot maksudnya. Terus kan kalau HP saya misalnya tidak ada sinyal gini, misalnya dimatiin atau tidak ada sinyal atau gimana, itu kan statusnya timeout ya. Tapi kan disitu hostnya masih login sama DHCP server Leasesnya masih ya kan. Jadi kalau HP saya itu ganti MAC address, secara otomatis tidak bisa login karena masih ada nyantol ini loh, dua ini. Kalau HP saya ini, kalau yang penting kan ini dihapus sama ini dihapus, itu nanti bisa buat login lagi kan, intinya kan kayak gitu ya. Nah terus buat ngakalin biar otomatis menghapus ketika RTO gini, jadi kita bisa tambahin scriptnya di on login. Kita bisa tambahin scriptnya di on login. Jadi kayak gini ya, kita nanti buat scheduler baru buat ngecek HP tadi masih aktif, masih tersambung ke hotspot kita, enggak kan kayak gitu.
Jadi real time melakukan pengecekan ke HP kayak gitu. Jadi yang kita butuhkan nanti kan apa namanya, user apa namanya, berapa variabel on login itu kan ada user, MAC address sama IP address kan gitu, to address kan kayak gitu. Address yang to address ini loh yang di host, kalau di active address gitu. Kalau di host ini to address kan kayak gitu. Jadi kita tambahin saja scriptnya di sini nanti. Kita tambahin script di sini sama di sini. Jadi intinya kita bikin ya. Tapi sebelumnya kita cari dulu apa namanya, pakai ini ya, pakai log. Kebiasaan pakai log sih saya. Yang kita butuhkan variabel user, MAC address sama IP-nya ketika login ya, HP-nya tadi. Jadi ini log warning $user log warning $test log warning $MAC address tanda petik. Coba HP ku sekarang aku pakai login. Seharusnya kalau login nanti keluar ya di sini. User apa namanya? User, MAC address sama nah itu kan ya, benar ya, usernya kan tadi A, ini IP address saya, ini MAC address saya. HP saya sih tidak bisa berubah ya MAC addressnya, tapi intinya bisa sama kok. Itu tadi variabel ini kan ya, user, address sama MAC address. Kita copy di sini dulu. Terus ketika on login secara otomatis membuat scheduler kan kayak gitu ya. Jadi scriptnya itu kayak gini. Sistem tanya sistem scheduler add tambah nama sama dengan, oh iya, nanti kan namanya itu kan nama usernya ya, nanti saja nama A gitu saja. Terus apa sih variabel scheduler, lupa saya. Add start time dengan kita kasih startup saja. Terus interval kita kasih pengecekannya 5 detik ya misalnya, terserah sih dibuat berapa. Terus on event tempat scriptnya ya, on event sama dengan tanda petik koma, biar mudah kita copy saja di apa namanya, di sini notepad plus saya ya, biasaan pakai ini sih. Jadi ini namanya ini bisa kita kasih user nanti kan kayak gitu. Terus apa yang dibuat di sini, apa on eventnya scriptnya
Jadi scriptnya nanti isinya kayak gini. Isinya di script nanti itu kan hotspot tadi. Jadi nanti itu menghapus mengecek ini masih aktif enggak DVC ini kan gitu. DVC ini masih aktif enggak, sama hotspot masih sambung enggak ke hotspot kita. Jadi ya kita ping kan IP-nya kan kayak gitu, IP yang to address ini. Jadi kita bikin kayak gini. Di sini namanya user kan secara otomatis pasti beda-beda ya. Terus on event sini kan kasih kayak gini, pilih di bawahnya saja biar enak nanti dipastekan di situ. Jika ping kemana, ke address kan gitu kan, ke address kan secara otomatis tuh addressnya dari hotspot yang sudah login tadi ya. Address count sebanyak 5 kali sama dengan 0, maka jalankan kayak gitu kan ya. Oh iya, jadi meremove ini, meremove sini, sama meremove dirinya sendiri ini kan, scheduler ini kan kayak gitu. Jadi kita pakai di sini kita hapus hostnya dulu ya, IP hotspot host remove. Nah kita IP hotspot apa ya, host find pakai MAC address ya, MAC sama dengan kan kayak gitu kan ya. Nah, udah bener hijau semua, kita copy dipindah di sini sekarang. MAC address MAC address di sini berarti diisi MAC address, karena MAC address ini kan ada tanda petiknya ya. Jadi kita deklarasi baru saja biar rendah bingung ngetiknya nanti. Lokal MAC address tuh. Jadi di sini kita ketik $MAC gitu aja. Nah, terus habis nge-remove MAC titik koma, berarti sambungannya apa ya? Di hotspot host remove MAC. Kita remove liasenya ya berdasarkan MAC address. Nah, coba hapus dulu ini IP DHCP main server liase removal 2 IP DHCP main server liase find temukan MAC main address sama dengan $MAC-nya. Nah, udah bener hijau, kita copy sekarang. Titik koma, berarti kalau MAC kan tadi sudah dideklarasi ya, $MAC kan kayak gitu, ini MAC kan ya. Jadi kita pakai MAC addressnya namanya $MAC gitu aja. Terus sekarang kan sudah ya, dua itu kan sudah cukup ya sebenarnya. Tapi yang kita mau kan kita menghapus ini juga,
nanti scheduler yang sudah dibuat ini kan kayak gitu kan. Jadi di belakang sini tambahin apa namanya, ngetik di sini saja enak biar nggak salah. Sistem scheduler remove 2 sistem scheduler remove find remove find nama sama dengan kan kayak gitu kan ya, yang kita hapuskan berdasarkan nama. Mesti yang enter dulu, titik koma. Nah, namanya ini tadi kan nama schedulernya $user. Oh iya ya, kalau yang pakai Micmon jangan pakai $user ya, soalnya $user sudah ada schedulernya di apa namanya di Micmon itu. Jadi kita tambahin saja ini tanda petik cek main gitu aja ya, cek user gitu ya biar enak. Ada tanda petiknya di dalam tanda petik. Nah, kalau ada tanda petik di dalam tanda petik gini, kita deklarasi baru saja. Lokal jangan pakai user, cek user gitu ya, sama dengan gini, ini ketik $cek user kan kayak gitu. Terus di sini sama ya, namanya $cek user. Nah, terus kan tidak ada tanda petik ya. Kalau ada tanda petik itu tidak bisa ya ditaruh di dalam tanda petik. Nah, kalau tidak ada gini sudah bisa. Makanya biar mudah pengetikannya kita deklarasi lagi gitu aja, bikin variabel deklarasi baru. Nah, dimasukkan di dalam tanda petik sini. Nah, berarti pakai script ini di on login kan kayak gitu. Di user profile di sini, jadi scriptnya taruh di sini ya. Oh ya, on logout ini biar ndak apa namanya, ini dikasih hapus juga ya, biar ketika logout dia dihapus juga schedulernya, biar ndak double nanti. Kalau habis di logout dia di login lagi, ternyata IP nya sudah beda tapi schedulernya masih ada kan kayak gitu. Cek user ini, tapi kalau yang di dalam scheduler sini namanya kasih aja user ya, soalnya kan cuma itu aja. Jangan user, sudah dipakai Micmon soalnya ya, biar enggak apa-apa. Itu cek user gini hapus dulu. Nah kan ini kan apa namanya, variabelnya yang dibutuhkan ini cek user ya, jadi ya ini di copy, nah, taruh sini. Ini yang untuk on logoutnya. Kalau untuk Micmon ini ditaruh scriptnya, ditaruh yang paling bawah saja, itu nggak apa-apa, bisa. Terus apa ya, udah kayak kita coba dulu ya. Nanti kan intinya kalau di login secara otomatis menghapus 2 kayak gini kan, ketika HP-nya tidak connect. Ini HP saya
kita remove saja dulu. Masuk ke jaringan HP saya, login kan kayak gitu kan. Nah, ketika HP saya ini kok bentar, terus dulu aja. Jadi ketika HP saya sambungin kayak gini, nah aktif ya HP saya, secara otomatis kan dapat DHCP. Di sini hasilnya ada, di sini ada. Tapi ketika HP saya ini nah, kita coba cek enggak, HP saya ini kita apa namanya, di disconnect, kita matiin saja wifi-nya. Bentar ya. Nah itu kan hilang dua-duanya ya. Jadi di sini hilang, di sini hilang. Tapi apa namanya, pastiin ya di sini itu ndak ada MAC address-nya. Kalau MAC address-nya itu kalau ada di Micmon itu biasanya di set di sini MAC address. Jadi dikosongin aja pakai script dari sini. Gimana ya? Kalau di paling bawah ditambahin gini. Coba HP saya login dulu ya. Langsung masuk, HP saya langsung aktif. Loh, belum buka. Pindah loh wifi-nya HP saya itu. Banyak SSID soalnya di sini. Nah, itu kan ya. Jadi intinya itu menghapus kayak gitu. Kalau nanti di user SSID-nya sini MAC address-nya ada isinya kayak gini, ini ndak bisa ya. Kalau apa namanya HP-nya ketambahan. Oke. Ini mesti dikosongin, bisa kita akalin pakai scriptnya ya. Ini jadi nanti ya tambahin aja scriptnya di bawahnya kayak gitu. IP hotspot user set hotspot user fine nama sama dengan nanti dolar usernya, terus MAC address sama dengan tanda petik, coba nama A. Intinya kan kita kosongin kayak gitu ya. MAC address weird. Oh, 00.2
00.2 berapa sih maaf 0406 04. Nah berarti ngosongin pakai gitu bisa ya. Kita copy ditaruh di sini nanti. Berarti user ini dolar user kayak gitu, sama sini unlock sini di bawahnya sini. Berarti kan scriptnya kayak gini. Kalau yang pakai Micmon ketambahan ini ya, tambahan apa namanya, hapus ini, soalnya itu ada yang itu soalnya dari Micmon itu user profile, terus yang unlock outnya taruh di bawah ya. Kalau yang pakai Micmon ini taruh yang paling bawah saja, ini paling bawah script bawaannya Micmon, enggak apa-apa kok. Aktif. Nah sekarang HP saya coba, jadi scheduler kan ada sistem scheduler, nah, cek A kan kayak gitu, cek min user kan gitu tadi ya. Coba HP saya Pak, aku disconnect ini. Bentar, ini enggak aku logout ya, cuma aku matiin wifi-nya. Itu kan ya, hilang kan, sama schedulernya juga hilang. Jadi kayak gitu. Terus apa namanya, ini usernya ini juga dirubah ya. Jadi cuma gitu aja sebenarnya sudah bisa kok buat ngakalin apa namanya itu login hotspot yang apa namanya HP-nya itu mengacak apa namanya itu ya, MAC address. Pakai gini aja bisa. Oh ya, ya cuma gitu aja sih, mudah kan ya. Oh iya, kalau yang minta scriptnya bisa apa namanya, komen emailnya saja, nanti aku kirim lewat inbox ya, biar bantu juga channel ini. Gitu aja sudah, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.